Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kafir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. As-salatu mahallal munajat wa ma'danul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriqu fiha syawariqul anwar. Itu maqalah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau kita lihat di sini dalam bahasa atau dalam istilah kesusastraan ini disebut dengan aforisme. Jadi kata-kata bijak atau ungkapan-ungkapan memang wazannya bukan syair, tapi di situ ada satu keindahan. As-salatu mahallul munajah wa ma'nadul musafah tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawariqul anwar. Tuh lihat di situnya tuh ujung-ujungnya. Tuh dari segi keindahan bahasa. As-salatu mahallul munajah. As-salatu mahallul munajati. Salat itu adalah tempat berbisik, munajat. Munajat itu berbisik. Lianna fiha yakunu mahallu tsana'i wad du'a. Karena di dalam salat itu terdapat tempat pujian dan juga doa dari kita kepada Allah. Wal munajatu mukhatabatul asrar. Munajat atau berbisik, bisikan-bisikan itu adalah mukhatabatul asrar, adalah pembicaraan rahasia inda safail azkar, ketika beningnya zikir atau mengingatnya kita lil malikil jabbar, kepada Allah yang maha menguasai dan juga yang maha memaksa. Salat itu yang pertama di sini disifatkan sebagai mahallul munajat atau tempat kita berbisik-bisik bersama Allah. Mahallul munajat, berbisik-bisik bersama Allah. Saya ulang sedikit yang sebelumnya. Salat pada maqalah yang sebelumnya juga disebutkan as-salatu tuhratun lil qulub min adnathid dzunub. Salat itu adalah alat pembersih atau alat yang bisa mensucikan dosa-dosa, terutama dosa-dosa dalam hati kita. Dosa-dosa zahir atau dosa batin udah karuan, seperti dosa-dosa badan kita, mata, ya matanya sih kelihatannya ya nggak kemana-mana, pakai kacamata hitam, tapi ada yang dia lirik sebelah kiri kanan. Ya lirik ya karyawan berpulang kerja ya dilirik, itu dosa juga. Nah yang karuan yang seperti itu sudah bisa terhapus dengan sholat. Begitu juga dosa-dosa yang dalam hati itu bisa dibersihkan dengan sholat. Makalah yang kemarin juga masih istiftahun li babil ghuyub. Sholat itu juga bisa membukakan kita kepada pintu-pintu kegaiban, pintu-pintu rahasia yang nanti dengan izin Allah itu bisa kita akses atau bisa kita lihat, semuanya dengan izin Allah. Jadi sifat yang pertama pada makalah sebelumnya, sholat adalah pembersih dosa kita, dosa lahir maupun batin. Kemudian sholat itu juga merupakan kunci untuk membuka gaib, membuka rahasia-rahasia yang asalnya itu gaib atau yang asalnya itu menjadi misteri, untuk orang yang sholat itu terbuka semuanya. Itu makalah sebelumnya. Nah makalah yang barusan kita baca ini, sholat juga disifati, sholat itu adalah mahallul munajat atau tempat sebagai satu wadah untuk kita berbisik-bisik pada Allah. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, yang namanya mengingat Allah kan ngelewat sholat doang. Saya mah nggak pakai sholat, eling. Ada yang begitu, eling. Apa usah sholat yang penting ingat, eling. Ada yang begitu emang.
Yang begitu ada, tapi ya salah karena syariat tetap harus dijalankan. Dalam sholat ya mengingat Allah. Dalam sholat mengingat Allah. Di luar sholat ada juga mengingat Allah atau yang namanya zikir mengingat Allah. Tapi beda di sini. Al-munajat itu wazannya mufa'alah. Naja yunaji munajatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Itu namanya musyarakah. Musyarakah itu artinya saling melakukan satu perbuatan, namanya musyarakah. Jadi kalau disebut mahallul munajat, salat itu adalah tempat berbisik, artinya saling berbisik, kita dengan Allah, Allah dengan kita. Bukan hanya sekedar ingat aja atau zikir saja. Kalau di luar salat mungkin kita bisa sir Allah Allah Allah. Ya, anak sini begitu semua ya. Hatinya Allah Allah Allah, di luar salat Allah 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 di luar salat. Tapi dalam salat itu Allah balas. Kita menyebut nama Allah, Allah kemudian juga menyapa kita. Ini mukhatabah atau saling berbicara, saling berbisik secara rahasia antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Kholiknya dalam salat. Cuma dalam salat. Sebutkan di sini, salat itu adalah tempat saling berbisik antara hamba dengan Tuhannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau sudah bening atau kalau sudah bersih zikir kita dalam hati. Kalau dalam hati kita sudah bersih, Allah, 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 ya Rob, ya Rob, ya Rob, benar-benar dalam hati udah bersih, maka akan kedengaran itu jawaban-jawaban Allah. Akan kedengaran jawaban-jawaban Allah yang nanti bentuknya bisa berupa dibukanya rahasia, atau bentuknya nanti bisa berupa sentuhan kasih sayang Allah. Selesai sholat tuh bawaannya enak aja, nggak ada beban. Selesai sholat tuh bawaannya tenang aja. Itu juga merupakan jawaban dari munajatnya kita, berbisiknya kita di dalam sholat. Allah balas doa-doa kita, pujian-pujian kita dalam sholat. Ini Allah balas dalam sholat dengan bisikan Allah kepada kita. Bentuknya bisa berupa tadi, bisa berupa ketenangan batin, bisa berupa dibukanya rahasia. Sifat sholat itu adalah tempat di mana hamba berbisik dengan Tuhannya dan Tuhan kemudian berbicara kepada hambanya. Syaratnya bisa mendengarkan pembicaraan Tuhan atau bisa mendengarkan jawaban-jawaban Allah itu kalau zikir kita atau ingatnya kita dalam hati kepada Allah itu benar-benar bening. Syaratnya harus benar-benar bening. Inda sofail adhkar di sini. Kalau hatinya masih belum bening, ya namanya bening, nggak bening kan, belum bening kan butek. Ya gimana mau ngeliat ya, gimana mau ngeliat, kan kata El Corona juga gitu, tenangkan dulu kolamnya gitu ya. Biar tenang dulu, hati itu biar tenang dulu. Hati biar tenang, bersihin dulu. Nanti kalau udah bersih, tenang, nggak butek lagi, kelihatan di situ. Kelihatan apa-apa yang tadi nggak kelihatan. Hati manusia, hati orang yang salah juga begitu. Tenangkan dulu biar nggak butek, ya, biar nggak banyak riaknya. Nanti ketika udah benar-benar tenang, maka akan kedengaran yang tadinya nggak kedengaran. Air, ibaratnya tadi itu air tuh, saudara. Air itu kalau banyak riaknya, kita punya baskom nih, ada baskom misalnya, itu kita puter-puter atau kita cipak-cipak, pokoknya kita ini aduk-aduk itu yang air yang dalam baskom itu, kita bikin riak yang keras di situ dengan tangan atau dengan apa. Kira-kira kalau ada biji tasbih jatuh, gitu, biji tasbih kecil jatuh, kira-kira ketara nggak tuh ada biji tasbih situ? Nggak ketara, karena riaknya besar. Ya ketahuannya, ya itu riak yang tadi aja. Ketahuannya itu riuh atau gelombang yang tadi aja. Emang dari awal udah ada gelombangnya. Tapi kalau airnya itu tenang, jangankan biji tasbih. Kalau airnya itu tenang, rambut kita masuk, bulu kumis masuk situ, ketahuan. Karena airnya tenang. Begitu juga hati kita. Hati kita kalau masih belum bening, masih belum bisa tenang, maka nggak akan kedengaran mukhatabah atau berbisiknya Allah kepada kita dalam salat, nggak bakal kedengaran. Kenapa? Karena dalam salat kita masih bawa hati kita dengan dunia, masih bawa hati kita dengan selain Allah.
Tapi meskipun begitu nggak boleh berhenti, nggak boleh terus kapok Ustadz saya mau sholat nggak ada hasilnya, nggak boleh. Emang apa kapok? Ya sholat gini-gini aja, apa emang? Ya di kantor ya tetap diomelin, ya bini juga tetap gak nurut gini. Itu udah mendingan lo. Kalau lo berhenti sholat, pecat lo, bukan cuma diomelin. Bini ngomel terus, Ustadz saya sholat juga. Itu mendingan lo berhenti sholat, bini lo kabur. Mendingan diomelin dah, sabar-sabarin aja. Namanya jadi wali ada pintu lewat sabar juga. Amin. Ada. Kalau sholat itu yang pertama disifati sebagai tempat atau wadah untuk bermunajat, berbisik-bisik antara hamba dengan Tuhannya, maka yang kedua di sini sifati wa ma'danul musafat. Sholat itu adalah penyimpan atau tempat menyimpannya kasih sayang, tempat menyimpannya cumbu rayu. Sholat itu adalah tempat tersimpannya cumbu rayu. Wa hiya zawadul aqdar al-kauniyah. Yang dimaksud dengan musafah itu adalah zawalul aqdar al-kauniyah, hilangnya kotoran-kotoran makhluk atau hilangnya kotoran-kotoran alam semesta selain Allah. Maksudnya alam semesta itu bainaka wa baina rabbika, antara engkau dengan Tuhanmu. Hatta yaswa qalbuka, sehingga menjadi bening hatimu. Wasirruka, dan juga hatimu. Fayasfulaka hinaidin syuhuduhu, maka beninglah, bersihlah untukmu pada saat ini syuhuduhu, menyaksikan Allah. Wayamhu dzataka wujuduhu, wayamhu, dan menghapuslah dzataka, akan dzatmu, wujuduhu, apa wujudnya Allah. Masya Allah di sini. Salat adalah tempat tersimpannya cumbu rayu atau tempat tersimpannya saling mengasihi. Musafat di sini asal katanya itu ya dari kata sofa. Sofa itu artinya bening. Musafat ini bisa terjadi, bisa tercipta kalau dalam hati itu sudah benar-benar bersih dari al-aqdar kauniyah yang disebutkan tadi. Sudah benar-benar bersih dari kotoran-kotoran makhluk selain Allah. Dalam konsepsi tauhid itu kan cuma ada dua. Kalau enggak kholik, makhluk. Kalau enggak makhluk, kholik. Atau kadang-kadang sebutan lainnya, kalau enggak Tuhan, kalau enggak Tuhan ya alam. Selain Tuhan alam, selain alam Tuhan. Meskipun itu alam yang dahsyat kayak arasy, ya alam, bukan Tuhan. Yang mikul arasy tetap alam, bukan Tuhan. Itu makhluk semuanya. Cuma dua itu aja. Dan dalam hati kalau masih ada kotoran-kotoran yang sifatnya itu makhluk, kotoran-kotoran yang sifatnya itu kauniyah, bukan Allah, maka di situ tidak akan tercipta musafat atau saling mengasihi atau cinta kasih. Tidak akan hati itu menjadi tempat berbisik-bisik, tidak akan hati itu menjadi tempat saling mengasihi antara engkau dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hati masih ada selain Tuhan. Dalam hati masih ada selain Allah, maka tidak akan bertempat di situ Allah. Kalau sudah benar-benar bersih, kita sholat, kemudian Allah bersihkan hati kita, dan juga dengan niatan kuat dari kita untuk membersihkan hati ketika sholat, maka benar-benar di situ bersih hati kita, bening hati kita, melihat Allah di situ kita. Itu kita di situ menyaksikan Allah di situ. Begitu melihat Allah, maka wujudnya Allah langsung menghapuskan, langsung menghilangkan wujud kita, zat kita. Otomatis itu. Ketika kita melihat Allah, maka wujud kita atau zat kita itu akan hilang. Akan sirna begitu aja. Ini yang namanya fana. Akan sirna begitu saja. Kayak air satu gelas kemudian masuk ke laut. Itu mana airnya? Udah ketemu lagi apa enggak? Enggak bakal ketemu lagi, udah hilang. Itu namanya syuhud seperti itu.
Dalam sholat juga demikian. Dalam sholat ketika hati sudah bersih, pada tahap tertentu kemudian syuhud atau menyaksikan Allah, ya masih menyaksikan, habis itu lebur udah hilang, udah nggak ada. Bahkan dia tidak melihat diri dia ada, udah hilang ya dalam samudra itu tadi. Ibarat air yang hilang segelas dalam lautan, itu seperti itu. Selesai sholat orang yang seperti ini nggak akan merasa paling sholat. Selesai sholat orang yang seperti ini nggak akan merasa paling suci, paling islami, enggak. Kenapa? Orang udah lebur. Orang saya juga nggak ada. Itu Allah semuanya. Selesai sholat, di luar sholat maksudnya, maka dia sudah bisa melihat juga bahwa segalanya itu Allah. Ini pada tataran tertentu bisa kita pahami sebagai pengetahuan yang namanya hakikat. Pengetahuan yang namanya hakikat. Tapi tidak bisa kita umumkan atau tidak bisa kita generalisir. Maksudnya kita asal ngomong aja, oh semuanya Allah, ini hording Allah, nggak bisa. Kalau kita umumkan seperti itu, maka nggak akan jalan syariat. Tetap maksudnya menyaksikan Allah di situ pasti menyaksikan ada Allah sebelum sesuatu, atau sesudah sesuatu, atau bersama sesuatu, atau di dalam sesuatu, atau menyertai segala sesuatu. Melihat ya, melihat Allah menyertai sesuatu, atau sebelum sesuatu, atau sesudah sesuatu, atau bersama sesuatu. Itu namanya menyaksikan Allah. Cara yang paling mudah kalau kita mau ngelatih itu, gimana supaya kita bisa menyaksikan Allah? Ya kalau kita nggak bisa yang ma'iyah atau nggak bisa yang kebersamaan sifatnya, maka qobliyah ba'diyah lah paling nggak. Sebelum ngapa-ngapain ingat Allah. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sebelum segala sesuatu, sebelum makan baca itu. Sesudah segala sesuatu ada Allah, ya kita alhamdulillahilladzi at'amana. Begitu juga sama istri Katri. Begitu juga Allahumma apa Kat? Barik lana, kata istrinya. Kata istrinya, "Wah, gue pengen dimakan nih," begitu. Nggak jadi, malah kabur dia dari kamar. Orang gue pengen dimakan sama laki gue. Itu doa sesudah dan sebelum, sesudah dan sebelum amalan sesuatu, tentu ibadah dan yang Allah ridhoi. Ini antara lain ada untuk melatih bahwa Allah ada sebelum dan sesudah sesuatu. Nanti kalau kita latih itu, baru kita bisa melihat bahwa Allah bersama sesuatu juga, bersama sesuatu. Kalau kita nggak bisa lihat itu dan nggak mau ngelatih juga yang awal dan akhir, bahaya. Nanti lalai kemana-mana. Kita lalai kemana-mana dan kita benar-benar nggak ingat Allah. Padahal kita dituntut mengingat Allah. Kita dituntut mengingat Allah dalam segala sesuatu, dalam segala suasana. Udzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah sering-sering kapanpun itu. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Salat adalah tempat tersimpannya cinta kasih. Syaratnya itu tadi. Tersimpannya kebersihan maksudnya beningnya cinta kasih, murninya cinta kasih. Bisa murni itu kalau dalam hati nggak ada duanya selain Allah. Allah nggak mau diduakan. Allah nggak mau dalam hati itu ada selain Allah. Tattasihu fiha mayadinul asrar. Kalau sudah bisa seperti itu, salat sudah bisa menjadi tempat untuk berbisik munajat. Salat bisa menjadi wadah atau ruang cinta kasih yang bening sifatnya, tidak tercampur oleh apapun, hanya hamba dan Tuhannya. Maka tattasi'u fiha mayadinul asrar, maka menjadi luaslah dalam salat apa mayadinul asrar, medan-medan atau lapangan-lapangan rahasia. Medan itu lapangan. Hatta tatakatsara 'alaika fil zuhur, sehingga menjadi banyak medan-medan rahasia itu fidzuhuri untukmu, fidzuhuri dalam penampakannya yang zahir atau yang tampak. Ini berikutnya, kalau sholat kita udah menghapuskan dosa kita, naik lagi.
maka sholat kita itu akan menjadi pintu untuk terbukanya kegaiban. Naik lagi. Kalau sudah menjadi pintu terbuka kegaiban, maka kita akan mendengar bisikan-bisikan Allah. Kita memuja Allah, berdoa pada Allah dalam salat, Rabbi firli warhamni wajburni. Allah jawabin, munajat. Naik lagi. Kemudian salat itu akan menjadi satu ruang di mana hamba dan Tuhannya itu mencintai benar-benar murni tanpa ada apapun, tanpa ada campuran apapun, murni musafat itu, nggak ada campuran makhluk. Naik lagi kalau udah seperti itu, yang namanya kekasih dengan yang dikasihi, maka dibuka semua rahasia. Rahasia Allah akan Allah buka dalam sholat itu. Bahkan di luar sholat, di seluruh jagat di alam semesta ini, maka akan Allah bukakan rahasia-rahasia, medan-medan atau lapangan-lapangan, bagian-bagian rahasia-rahasia Allah itu akan dibukakan kepada orang yang sholat, yang sholatnya sudah mendapati sifat yang demikian dan memiliki sifat yang demikian. Ini gak sembarangan sholat itu. Benar-benar sholat imaduddin, sholat awwaluma yuhasabu bihil abdu. Sholat itu tiang agama, sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti dihisab. Karena memang seperti ini dahsyatnya sholat. Kalau sholatnya udah benar-benar sempurna, yang lain gak perlu ditanyain, benar. Karena memang sudah bisa membawa rahasia-rahasia tadi, sudah bisa membukakan rahasia-rahasia, sudah bisa membukakan cinta antara hamba dengan Tuhannya. Ya udah beres aja semua, pasti amal yang lain. Naik lagi, wa tusyriku fiha syawariqul anwar, maka terpancarlah atau maka menjadi teranglah dalam salat apa syawariqul anwar, yaitu cahaya-cahaya atau sinar-sinar cahaya, pancaran-pancaran cahaya. Fayakunu qalbuka nuran, maka jadilah hatimu itu sebagai cahaya, ala nurin, di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Pernah ngelihat pernah ngelihat HP warnanya, warnanya itu ya silver gitu ya. HP warnanya silver. Itu HP nyala, di setting cahaya yang paling tinggi cahayanya. Maksudnya itu kan pencahayaannya itu tampilannya. HP itu nyala juga. Nah, kemudian ditelepon sama orang. Nah, ini HP ada di dalam toples. Cuma itu toples bukan sembarang toples. Itu toples kacanya bisa nyala. Toples itu kacanya nyala juga, HP-nya nyala, toplesnya nyala juga. Nah, yang bikin nyala ini toples karena dialirin listrik. Itu listrik atau kabel, sebagai perantaranya kan kabel. Kabelnya itu juga kabel yang LED itu ya. Nyala juga. Dicolokin kemana? Dicolokin ke saklar. Saklarnya kebetulan nyala juga. Cahaya maksudnya. Ada cahaya. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Itu terang banget. Jadi andai HP itu mati, baterainya habis, kira-kira bisa kelihatan nggak tuh? HP-nya mati, HP-nya masih kelihatan nggak? Orang itu toplesnya cahaya. Nah, cahaya semua, tetap bisa masih kelihatan. Andai itu mati, tapi nggak bakal mati ya, orang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Perumpamaan orang yang sholat juga seperti itu. Perumpamaan orang yang sholat itu hatinya udah bersih, nggak ada dosa, cahaya udah. Kemudian dibukakan pintu gaib, cahaya lagi oleh Allah. Kemudian berbisiknya dia dengan Allah dan jawaban Allah kepada dia, cahaya juga. Kemudian tempat sholat itu kemudian menjadi satu ruang untuk murninya atau bersihnya cinta hamba dan Tuhannya, cahaya lagi. Ditambah lagi rahasia-rahasia Allah itu dibukakan semua, itu cahaya-cahaya semua. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dan semua terang, nggak ada yang namanya orang muqimus shalah, orang yang mendirikan sholat, benar-benar muqimus shalah, mendirikan sholat,
itu nggak ada yang namanya stres, frustasi itu nggak ada. Pasti mukanya itu terang, atau terang di sini bukan terang pakai pons, bukan ya, bukan terus perawatan, bukan apa namanya skincare, bukan. Terang di sini dilihatnya enak aja gitu, karena cahaya di atas cahaya, dilihatnya enak aja, terang bawaannya. Mana nggak ada yang namanya asem mukanya, pokoknya enak banget dilihatnya. Itu orang, sampai-sampai kalau kita pun nggak ngomong sama orang itu, kita belum apa-apa atau ngomong apa-apa, begitu ketemu orang itu udah selesai aja masalah kita. Itu namanya sholat yang sudah sampai pada tahap yang 6 ini tadi. Nanti 6 ini udah sampai membukakan rahasia-rahasia, cahaya-cahaya, sinar yang sifatnya itu menerangi hatinya. Cahaya di atas cahaya, itu sholat. Muqimus sholah, mendirikan sholat yang sesungguhnya dari awal itu adalah syarat rukunnya dipenuhi. Setelah syarat rukunnya dipenuhi, syarat rukun itu harus, makanya Fathul Muin pada ngaji ngapa? Itu syarat rukun ada di Fathul Muin. Pada ngaji, ini ngaji hikam. Dia ngaji hikam udah benar-benar hatinya ya Allah, ya Rob, ya Rob. Sholatnya masih kagak tutup aurat, kagak bisa juga. Ya Allah, ya Rob, hatinya udah benar-benar sama Allah, pasrah. Ya Allah, ya Rob, sholat kagak wudu, nggak bisa. Tetap harus wudu. Syarat dan rukunnya itu adanya di fikih. Nah, setelah jalan syarat dan rukunnya dipenuhi, mulai sholat, udah otomatis jalan itu. Lalu bagaimana? Hati kita langsung hadapkan kepada zat yang menyuruh kita sholat. Saat itu maka kita merasa bahwa kita nggak ada. Jadi kita menghadap pada zat yang menyuruh kita sholat. Yang bikin bisa kita sholat itu adalah zat itu. Pasrah di situ. Maka kita akan merasa rendah di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sholat, ya Allah, sholat saya, ibadah saya, hidup mati saya milikmu. Sholat ini milikmu ya Allah, bukan milik saya. Pasrahkan. Nah, hatinya harus dihadirkan seperti itu. Hatinya harus dihadirkan, harus diyakinkan dan dibentuk bahwa saya nggak bisa apa-apa ya. Dalam sholat harus seperti itu. Syarat dan rukunnya tetap harus dijaga, dan itu otomatis. Jangan sampai kita terus fokusnya ke syarat rukun aja. Lagi sujud, ingat ini sarung udah tutup aurat apa belum ya? Lagi sujud, tadi wudhu saya gimana? Jangan. Udah lewat, jalan-jalan aja. Begitu sholat, hayati bacaan-bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, cuma Engkau. Iyyaka na'budu. Cuma Engkau yang saya mintakan pertolongan ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, segala pujian saya kotor, Engkau yang maha suci. Dihayatin itunya. Dihayati bacaan-bacaan sholatnya. Ini muqimus sholah. Kalau udah bisa muqimus sholah, syarat rukunnya udah, kemudian menghadirkan hati udah, baru yang 6 ini tadi. Baru sholat menjadi penghapus dosa, menjadi pintu terbukanya kegaiban-kegaiban dan seterusnya. Jadi harus muqimus sholah. Pendek kata, muqimus sholah itu pasti akan mendapatkan hasil ini. Allah kalau sebutkan muqimus sholah, ya muqimus sholah. Nabi Ibrahim doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Dia jangan minta repot-repot, minta anak. Ya Allah, saya minta anak yang ya udah, anak yang sholat gitu aja udah. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Anak yang mendirikan sholat. Kalau udah mendirikan sholat, udah beres semuanya. Keluar dari sholat, itu pasti akhlak dalam sholat dan juga rahasia dalam sholat itu pasti kebawa. Di luar sholat pasti kebawa. Minta anak yang menjadi muqimus sholat. Sebutan sholat dalam Al-Quran, sebutan orang yang mendapat derajat ini dalam sholat, dalam Al-Quran pasti muqimus sholat. Bukan orang yang sholat, beda. Kalau orang yang sholat pasti di Al-Quran itu neraka. Lam naku minal musallin, di Quran itu ada cerita. Maka mereka bertanya, masalakakum fi saqor. Kenapa kalian kepada ada di neraka sakor? Lam naku minal musallin. Saya tidak sholat. Atau ayat lain, fawailul lil musallin.
well, jurang, neraka untuk orang yang sholat musallin. Tapi kalau muqimus sholah nggak ada, fawailul lil muqimis sholah. Kalau muqimus sholah itu pasti nanti urutannya atau ke belakangnya itu pasti orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Faizun, orang-orang yang menang pasti. Orang-orang yang Allah berikan kemenangan, Allah berikan nanti di akhiratnya sebagai orang-orang yang layak menempati surga. Itu muqimus sholah. Jadi muqimus sholah syarat rukunnya harus dipenuhi, hadirnya hati di hadapan Allah harus dipenuhi, baru terbuka 6 ini tadi. 6 salat yang 6 buah atau hasil salat yang luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.